Deklarasi Iman, Mazmur 91, dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu, sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Shalom saudara terkasih, saya percaya kita semua semangat menjalani tahun yang baru ini. Dalam edisi Voice of Pentecost kali ini saya ingin menjelaskan mengapa Pentakosta ketiga memiliki dimensi yang jauh lebih besar dari peristiwa Azusa Street. Memang ini akan berbicara sedikit sejarah, tapi jangan alergi dulu saudara, karena ini penting sekali. Karena sudah lebih dari 1 abad, maka saksi mata yang menyaksikan langsung betapa dahsyatnya pencurahan Roh Kudus yang terjadi di Azusa Street sudah meninggal. Dan kita hanya dapat mengetahuinya dalam catatan-catatan peristiwa serta bukti sejarah pada waktu itu. Salah satunya yang ditulis dalam buku 100 peristiwa penting dalam sejarah kekristenan. Tercatat bahwa harian Los Angeles Times hari Rabu tanggal 19 April 1906 memberitakan sebuah pertemuan diadakan di sebuah pondok yang hampir rubuh di Azusa Street. Dan para pengikut doktrin-doktrin yang mengerikan ini mempraktekkan upacara-upacara paling fanatik, mengkhotbahkan teori-teori liar, dan memaksakan mereka sendiri dalam keadaan kegembiraan yang tidak waras dengan semangat mereka sendiri. Nah saudara, publisitas negatif semacam ini malah sesungguhnya membantu mengumpulkan massa. William Seymour tiba di Los Angeles di bulan Februari tahun 1906. Dan dia mulai berkhotbah serta membangun pelayanannya di Azusa Street. Penantian akan pencurahan Roh Kudus terjawab. Dan pada bulan April dalam sebuah ibadah, Roh Kudus tercurah dan orang mulai berkata-kata dengan bahasa yang baru. Sebenarnya pernah ada beberapa orang berbahasa lidah yang muncul dengan tiba-tiba di negara itu dan di Eropa pada tahun-tahun silam. Tetapi Azusa Street merupakan ledakan terbesar. Gerakan yang diawali oleh William Seymour ini kemudian melanda dunia, melampaui etnis, suku, ras, dan dikenal dengan gerakan atau aliran Pentakosta. Inilah yang kita beri istilah sebagai Pentakosta kedua. Setiap hari Minggu kita memperkatakan bersama-sama, Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pernyataan ini bukanlah sekedar pernyataan iman semata, apalagi klaim sepihak dari gembala sidang atau gembala pembina.
Pernyataan ini terkait dengan dua aspek. Yang pertama, aspek historis. Pada tahun 1909, William Seymour pernah tercatat bernubuat, dalam 100 tahun yang akan datang, akan ada kebangunan rohani lain seperti yang terjadi di Azusa, dan kemuliaan Shekinah akan kembali. Dan kegerakan Allah tersebut akan lebih besar dan lebih luas dari yang terjadi di Azusa. Tidak hanya terjadi di satu tempat atau kepada beberapa orang saja, melainkan akan menjangkau seluruh dunia. Dan kegerakan itu tidak akan berakhir, bahkan sampai kedatangan Tuhan. Amin. Haleluya. Dengan menyampaikan secara gamblang dan terbuka nubuatan yang beliau terima, menjadi bukti bahwa pernyataan Pentakosta ketiga lebih dahsyat dari yang terjadi di Azusa Street bukanlah klaim sepihak dari pihak kita, melainkan sudah menjadi janji, rencana, dan kehendak Tuhan. Dalam nubuatan tersebut dinyatakan 3 hal yang membuat Pentakosta ketiga lebih dahsyat dari kegerakan Azusa Street, yaitu dari sisi kuantitas, tidak hanya terjadi di satu tempat atau kepada beberapa orang saja, melainkan di banyak tempat dan kepada banyak orang. Sisi jangkauan, bukan hanya kepada satu kota atau satu negara saja, tetapi ke berbagai negara di berbagai benua di bumi ini. Yang ketiga, sisi rentang waktu. Fokusnya bukan hanya terjadi 1 tahun atau 3 tahun, melainkan tidak berhenti sampai Tuhan Yesus datang kembali. Aspek yang kedua, yaitu aspek teologis atau biblikal. Alkitab kita menyebutkan istilah hujan awal atau yoreh terkait musim menanam dan hujan akhir, malkos, yang terkait dengan musim menuai, sebagaimana yang kita temukan dalam ayat-ayat berikut ini. Berdasarkan prinsip hujan awal dan hujan akhir, dapat kita pahami bahwa hujan awal pencurahan Roh Kudus mengawali kelahiran gereja, dan hujan akhir pencurahan Roh Kudus mengawali penuaian jiwa terbesar dan terakhir sebelum kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Hujan akhir pencurahan Roh Kudus jauh lebih dahsyat daripada hujan awal, karena penuaian jiwa-jiwa yang terjadi jauh lebih besar. Bradley Truman Knoll dalam bukunya berkata, konsep hujan akhir memberikan struktur kepada kisah kegerakan Pentakosta kita bahwa akan datang pencurahan Roh Kudus yang dahsyat sebelum kedatangan Tuhan Yesus kali yang kedua. Kita sekarang berada di era di mana hujan akhir itu sedang dicurahkan. Tujuan dari hujan akhir ini memiliki 2 sisi, yakni pemberitaan Injil Kerajaan kepada seluruh dunia di mana kita menjadi saksi dan mempersiapkan berkas tuaian untuk siap dituai. Haleluya. Jika kita memperhatikan aspek historis dan aspek teologis di atas, kita memiliki dasar untuk mengatakan bahwa gerakan Pentakosta ketiga terjadi dalam dimensi yang jauh lebih besar dari Azusa Street. Ini merupakan sebuah hak istimewa bagi kita semua yang hidup di generasi ini. Jadi, jangan sampai ketinggalan. Jadilah utusan Pentakosta ketiga, the messenger of the third Pentecost, dimanapun saudara berada. Untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita perkatakan Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih, engkau yang disertai dan diberkati Tuhan. Yuk sama-sama kita memuji-muji Tuhan. Dia Allah yang baik bagi setiap kita. Haleluya. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab alasanku
limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Katakan, aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Mari yang bersuka cita berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Allah kita. Sorakan haleluya. Oh, terima kasih Tuhan. Mari katakan kasih setiamu. Kasih setiamu nyata bagiku. Hikmat kebajikan, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Ini iman kami, sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Ayo nyanyi, katakan, aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan. Mari mulai sembah Dia. Haleluya. Engkau dahsyat, Engkau luar biasa Tuhan. Kasih setiamu melimpah bagiku. Oh, terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu, buat berkat-Mu bagi setiap kami. Engkau memberkati setiap kami Tuhan. Mari angkat tanganmu, katakan, sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Sekali lagi, sebab Allah sanggup limpahkan segalanya. Kami percaya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Ayo angkat tanganmu, katakan, aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Siap lebih lagi bagi Tuhan. Serahkan. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Allah kita, Bapak Ibu Saudara. Engkau dahsyat, Engkau luar biasa Tuhan. Engkau layak kami puji, kami sembah. Sorakan haleluya. Engkau Tuhan yang sanggup menyediakan. Engkau Tuhan yang melimpahkan buat setiap kami. Apa yang kami butuhkan, apa yang kami perlukan menurut kekayaan dan kemuliaan-Mu. Sebab itu Tuhan, dengan iman percaya kami katakan, kami tidak takut Tuhan. Sebab ada Tuhan Yesus, Tuhan Yesus yang besar dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Mari angkat tanganmu, katakan, tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas,
Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai. Kami tidak takut ya Tuhan. Aku sanggup takut, Allah menjagaku. Aku sanggup imbang, Yesus peliharaku. Tak usah susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia. Oh, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai. mari sembah Dia, Engkau Allah kami Yehova Jireh, Allah yang mencukupkan segala sesuatunya. Engkau Yehova Rafa, Allah penyembuh kami. Engkau Yehova Shalom, Allah damai sejahtera di dalam hati kami. Haleluya, Yesus kau luar biasa. Berkat-Mu melimpah bagiku. Mari angkat tangan, katakan El Shaddai, El Shaddai. Engkau Allah kami yang maha kuasa. Kuasa, Sungguh Engkau Allah kami yang besar. Dia Tidak ada perkara yang mustahil Dia buat Engkau Tuhan. besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah
Allah El Shaddai itu hadir bersama dengan kami. Allah yang dahsyat itu bertahta di atas setiap pujian kami. Mari Bapak Ibu Saudara, engkau yang ada di rumah-rumah, dimanapun engkau berada hari ini, mari mulai angkat sembahmu bagi Allah El Shaddai. Engkau yang layak terima sembah dan pujian kami. Kami sembah Kau Raja dalam kerinduan. Mari Engkau yang sudah dibaptis oleh Roh Kudus, mari mulai berkata-kata di dalam bahasa. Mari mulai bangun manusia roh kita hari ini. Mari terus berbahasa roh dengan kuat Bapak Ibu Saudara. Engkau Bapa yang tidak memberikan batu bagi anak-anakmu yang meminta roti. Engkau Bapa yang tidak memberikan ular dan kalajengking bagi anak-anakmu yang meminta ikan. Hadirat-Mu memenuhi setiap kami Tuhan. Mari terus berbahasa roh Bapak Ibu Saudara. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami memuji-muji nama-Mu Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Mari katakan, Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup. Mari angkat suaramu, Dia sanggup. Dia sanggup, Yesus sanggup. Ini iman percaya kami Tuhan. Kami percaya Engkau Allah yang sanggup. Haleluya, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidup. Mari kita berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Allah kita. Oh, Dia sanggup, Yesus sanggup, amin, melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan, Dia sanggup memulihkan hidupku. Dia sanggup memulihkan hidupku. Mari angkat imanmu, katakan, Dia sanggup, Dia sanggup, Dia sanggup, Dia sanggup. Katakan, Yesus sanggup, Yesus sanggup, Yesus sanggup. Mari berikan tepuk tangan bagi Allah kita, bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak dari apa yang kita doakan atau pikirkan. Haleluya, terpujilah Engkau. Shalom, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, kita berjumpa lagi
di minggu pertama di bulan September ini. Salam sejahtera, saya percaya pemeliharaan Tuhan sempurna atas saudara-saudara sekalian. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saya ajak kita semua untuk bersama-sama berdoa. Bapa, kami datang ke hadapan-Mu, kami mengucap syukur karena Engkau begitu baik, Engkau memelihara hidup kami, Engkau menjaga kami, melindungi kami. Dan kami tahu Tuhan, hidup kami ada di tangan-Mu. Saat ini Tuhan, kami mau mendengarkan sebagian daripada kebenaran firman-Mu. Mari Engkau urapi kami semua, dimanapun kami berada. Kami tahu Engkau sudah ada di tengah-tengah kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Amin. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saya ingin bertanya kepada saudara, apa yang menjadi satu hal yang paling saudara hargai? Apa yang menjadi satu hal yang paling saudara cari di dalam kehidupan ini? Dan apa satu hal itu yang membuat saudara memberikan prioritas yang tertinggi? Tentu jawabannya sangat banyak. Masing-masing kita mempunyai pilihan, mempunyai keinginan di dalam setiap kehidupan kita. Tetapi kita mau belajar dari firman Tuhan bahwa di dalam Yeremia 9 ayat 23 dikatakan, beginilah firman Tuhan, janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya. Nah, ini dengan kata lain, satu hal untuk orang ini adalah pengetahuan. Dan mereka biasanya ada orang-orang seperti ini yang hidupnya hanya mencari pengetahuan. Janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya. Ada juga orang, satu hal orang itu adalah kekuasaan. Posisi yang dicari dalam kehidupannya. Itu yang menjadi satu halnya dia atau kerinduannya dia. Janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Ada juga orang yang selalu mencari tujuannya adalah uang dan uang. Nah, mari kita lihat di dalam ayat 24. Tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena yang berikut, bahwa ia memahami dan mengenal aku, bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan, dan kebenaran di bumi. Sungguh semuanya itu kusukai. Demikianlah firman Tuhan. Saudara, menurut Yeremia 9 ayat 24, Tuhan mau setiap kita yang percaya kepadanya untuk bisa mengenal Dia. Saya baca di dalam terjemahan Amplified Bible, mengenal Dia adalah bagaimana kita memahami, selain mengenal tapi memahami Dia secara pribadi dan secara praktis. Dan juga kita bisa membedakan dan mengenal karakter Tuhan. Jadi kita tahu satu hal buat orang percaya, yaitu adalah keintiman dengan Tuhan. Tuhan mau setiap kita, setiap saudara untuk bisa mengenal Dia. Dan ini sangat penting. Kenapa sangat penting? Karena di dalam Yohanes 17 ayat 3, mari kita baca. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Saudara dikasih Tuhan, ternyata hidup yang kekal itu adalah apa? Kalau kita mengenal Tuhan sebagai satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Tuhan Yesus Kristus yang telah diutus. Nah, banyak orang berpikir dia akan mendapatkan sebuah kehidupan yang kekal kalau dia sudah pergi ke gereja, sudah ikut kul, bahkan sudah melayani. Tetapi Alkitab tidak bilang
Untuk mendapatkan hidup yang kekal kita harus melakukan ini dan itu. Namun Alkitab berkata, untuk mendapatkan kehidupan yang kekal kita harus mengenal Tuhan. Nah, kata mengenal ini dalam bahasa Yunaninya adalah ginosko. Kata mengenal ini dipakai untuk menjelaskan hubungan yang intim antara suami dan istri. Dan mereka saling betul-betul mengenal. Dan inilah yang Tuhan mau. Kita mengenal Tuhan di dalam keintiman kita. Dan kenapa keintiman ini begitu penting buat setiap saudara dan saya? Karena ini akan mempengaruhi seluruh kehidupan kita. Nah, sebagai contoh gini, kita semua mempunyai masalah. Kita semua mempunyai persoalan di masa-masa pandemi COVID ini bahkan. Tetapi bagaimana kita mengenal Tuhan, itu akan mempengaruhi cara kita menyelesaikan masalah. Cara kita meresponi masalah itu. Dan saudara-saudara dikasih Tuhan, kalau kita punya keintiman dengan Tuhan, maka kita bisa, sekalipun kita berada dalam sebuah permasalahan, dalam sebuah kondisi atau keadaan yang tidak baik, kita tetap bisa tinggal tenang. Dan kita tetap bisa rileks. Tidak seperti kebanyakan orang. Kenapa? Karena kita tahu bahwa ada Tuhan yang mengasihi kita. Ada Tuhan yang akan menolong kita. Tuhan yang bisa kita andalkan. Dan kita tahu Tuhan mengendalikan segala sesuatunya. Nah, kalau masalah saudara lebih besar daripada Tuhan, maka disitulah akan benar-benar terjadi sebuah masalah. Tetapi kalau Tuhan yang kita sembah ini lebih besar dari masalah, maka sebetulnya tidak akan ada masalah. Betul, saudara? Nah, kembali lagi, semua kita manusia yang hidup sebagai orang percaya tidak terlepas dari masalah. Tetapi ketika kita mengenal Tuhan, disitulah kita mendapatkan solusi untuk menyelesaikan setiap permasalahan kita. Kita bisa mengatasi masalah kita. Dan kalau kita mengenal Tuhan, tentunya kita akan tahu jalan-jalannya Tuhan. Tuhan akan memberikan tuntunannya, arahannya kepada kita. Dan kita bisa mempercayai Dia. Apa yang Dia arahkan, itu akan membawa kita keluar dari setiap persoalan hidup kita. Dan ketika kita mengenal Tuhan, tentu kita tidak akan melakukan hal-hal yang melanggar kebenaran firman Tuhan. Karena kalau kita mengenal Tuhan, maka kita akan mengasihi Dia. Kita akan mentaati apa yang Dia katakan. Dan kita akan menjauhi apa yang Tuhan tidak sukai, apa yang Tuhan benci. Jadi pengenalan akan Tuhan ini sangat-sangat penting. Karena ini akan mempengaruhi segala sesuatu yang akan kita lakukan. Sebagai contoh, orang yang berbisnis, dia bisa tergoda untuk melakukan hal-hal yang tidak baik. Berlaku curang kepada partnernya. Mungkin dia tergoda untuk nggak bayar pajak. Tetapi saudara, orang yang mengenal Tuhan, dia akan menghadapi masalah itu dengan cara yang berbeda. Amin. Jadi apa yang menjadi sebuah keinginan kita itu harus berpusat kepada Tuhan, yaitu untuk mengenal Dia, untuk hidup intim dengan Dia. Nah, kita akan belajar dari seorang Maria. Ada banyak Maria di dalam Alkitab, tetapi yang saya mau bicarakan adalah Maria yang dari Betania ini. Maria yang dari Betania ini adalah saudara dari Lazarus dan juga saudara dari Marta. Dan kita tahu
Tuhan Yesus sangat mengasihi keluarga ini. Kita baca di dalam Lukas 10 ayat 38. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung, yaitu Betania. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Nah, apa yang Maria lakukan? Dia duduk dekat kaki Tuhan. Saudara, pada zaman dulu tidak lazim buat seorang wanita untuk duduk dekat kaki seorang pria. Kenapa Maria ingin duduk dekat kaki Tuhan? Alkitab katakan karena dia ingin mendengarkan perkataannya, atau dia ingin mendengarkan firman Tuhan. Sebaliknya, mari kita lihat apa yang Marta kerjakan. Ayat 40, sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan? Saudara, dalam terjemahan aslinya ini, meninggalkan aku melayani seorang diri. Suruhlah dia membantu aku. Saudara bayangkan, Maria lagi asik duduk di kaki Tuhan, mendengarkan pelajaran, mendengarkan firman Tuhan, dan Tuhan Yesus sedang berbicara. Tiba-tiba Marta ini datang, dia berkata, Tuhan, engkau nggak peduli. Ini Maria meninggalkan aku, sehingga aku melayani seorang diri, bekerja seorang diri. Saudara yang kasih Tuhan, Marta ini sebetulnya melakukan sesuatu yang baik. Dia melayani, dia sibuk. Tapi ternyata ada sebuah masalah. Dia nggak happy dengan pelayanannya. Dia nggak bahagia, tetapi dia mengeluh. Bayangkan saudara, melayani Tuhan tetapi mengeluh. Kenapa? Karena yang tadinya Maria membantu dia, Maria meninggalkan dia, lalu duduk di kaki Tuhan mendengarkan firman Tuhan. Dia nggak bantuin Marta lagi. Lalu mari kita lihat apa jawaban Yesus. Yesus nggak bilang, oh iya Marta, kamu benar. Lalu dia nggak bilang, Maria, kamu kembali, kamu malas bantuin itu Marta. Yesus nggak berkata demikian. Tapi lihat apa yang dia katakan ini sangat luar biasa. Lukasnya 10 ayat 41. Tetapi Tuhan menjawabnya, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Menurut firman Tuhan ini, Maria membuat sebuah pilihan. Dan ini menjadi satu hal yang dia ingini, satu hal yang dia rindukan. Apa itu? Untuk duduk di kaki Tuhan. Dan tentu Tuhan Yesus tidak mengatakan hal yang tidak baik kepada Marta. Karena kita tahu sangat penting untuk ada Marta. Bahkan di gereja kita perlu Marta-Marta. Tetapi kita harus mengerti apa yang Tuhan mau. Bukan apa yang kita lakukan buat dia. Tetapi yang Tuhan mau, hubungan kita dengan Tuhan. Karena kalau kita punya hubungan dengan Tuhan, perbuatan kita pasti akan mengikuti. Pasti kita akan melayani Tuhan dengan berbagai macam cara. Saudara yang kasih Tuhan, kita boleh sibuk, kita boleh melayani. Tapi jangan sampai kita kehilangan sesuatu yang berharga, yaitu kehadiran Tuhan. Nah, kalau kita berbicara tentang duduk di kaki Tuhan, apa implikasinya? Tentu, fokus, keintiman, mendengarkan. Kita mau mendengarkan Tuhan Yesus berbicara. Kita mau menyembah Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan, ini sangat penting kita untuk
duduk di kaki Tuhan, siapapun kita, sebagai orang percaya. Sebab kalau kita tidak duduk di kaki Tuhan, kita akan seperti Marta. Dia melayani tapi fokusnya terganggu. Lalu dia mengeluh kepada Tuhan. Marta ini bagus, tapi prioritasnya, pelayanannya bagus, tapi prioritasnya salah. Prioritas kita harus melayani Tuhan dulu, duduk di kaki Tuhan, baru kita melayani pekerjaan Tuhan. Dengan kata lain, Marta ini mulai fokus kepada orang lain. Nah, inilah yang terjadi kalau kita tidak duduk di kaki Tuhan. Kita nanti akan mulai fokus bukan kepada Tuhan, tetapi kepada orang lain. Lalu di ayat 41, tetapi Tuhan menjawabnya, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Saudara, apa sih yang membuat kita ini khawatir? Apa yang membuat kita gelisah? Tentu ada banyak alasan, tetapi ketika kita fokus kepada sebuah keadaan, ketika kita fokus kepada sebuah masalah, maka di sanalah kekhawatiran mulai bisa masuk ke dalam kehidupan kita. Itu sebabnya kita perlu fokus kepada Tuhan. Duduk di kaki Tuhan. Pertanyaannya, kenapa kita mesti fokus kepada Tuhan? Sebab kalau mata saudara tertuju kepada manusia, saudara akan mulai terganggu. Dan ketika kita mulai tertuju kepada masalah kita, problem kita, maka kita akan mulai khawatir. Dan inilah sesungguhnya saya lihat banyak terjadi kepada anak-anak Tuhan. Mereka fokus kepada hal lain. Mereka fokus kepada hal yang salah. Itu sebabnya Tuhan mau kita kembali fokus, duduk di kaki Tuhan. Hanya fokus kepada Tuhan. Ketika saudara menghadapi masalah, jangan khawatir, jangan takut. Masuk dalam doa, bawa dalam doa. Mungkin saudara gak ngerti kenapa ini bisa terjadi kepada saudara. Tapi saudara harus bilang, aku percaya kepadamu Tuhan. Aku mengenalmu. Aku tahu Engkau yang akan membelaku dan Engkau yang akan memberikan kepadaku jalan keluar. Aku mau serahkan masalah ini ke dalam tanganmu. Saudara, ketika kita melakukan ini, maka Tuhan berjanji di dalam Filipi 4 ayat 7. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran kita di dalam Kristus Yesus. Artinya saudara, sekalipun kita ada masalah, kita memiliki damai sejahtera, kita memiliki ketenangan. Nah, yang jadi masalah, kita harus tahu ketika kita berdoa itu bukan satu arah. Banyak dari kita berdoa, kita mengajukan permohonan dengan ucapan syukur. Banyak permohonan kita, tapi kita gak pernah mengerti bahwa sesungguhnya doa itu adalah komunikasi dua arah. Kita harus mengizinkan Tuhan untuk berbicara kepada kita. Kita harus mengizinkan Tuhan, kita harus mendengarkan Tuhan ini mau berbicara apa. Karena ini sangat penting. Mendengarkan Tuhan jauh lebih penting daripada kita menyampaikan keluhan-keluhan kita, ide-ide kita. Jauh lebih penting mendengarkan Tuhan. Karena di sanalah kita akan mendapat tuntunan, kita akan mendapatkan arahan. Bagaimana cara kita untuk bisa masuk ke arah yang Tuhan mau, duduk di kaki Tuhan? Saudara, gereja ini mempunyai ibadah minggu. Walaupun sekarang ini online, hari Jumat kita ada cool, kita ada menara doa setiap hari. Semua ini adalah alat untuk membawa kita supaya kita bisa duduk di kaki Tuhan.
Saudara jangan anggap remeh hal ini. Saudara pikir, saya nggak ada apa-apanya tuh doa pagi. Hanya itu aja, gitu-gitu aja. Saya nggak dapat apa-apa. Saudara harus lakukan ini dengan setia. Saudara harus lakukan ini dengan hati yang rindu untuk mencari Tuhan. Karena saya percaya, cepat atau lambat, waktunya itu, hidup saudara akan berubah. Akan ada dampak yang besar dalam kehidupan saudara. Ini benar saudara. Itu sebabnya, mulai belajar ambil waktu. Kalau kita mau duduk di kaki Tuhan, memang tidak mudah. Tapi kita harus membiasakan diri kita harus mendisiplinkan diri kita untuk mulai ambil waktu. Saudara bisa 5 menit, saudara 5 menit. Belajar nanti meningkat 10 menit, 15 menit. Duduk di kaki Tuhan. Ambil saat teduh. Baca firman Tuhan. Saya percaya saudara akan melihat sebuah perubahan yang luar biasa. Cepat atau lambat. Nah, A.W. Tozer berkata begini. Setiap orang yang bosan dan tidak bergairah oleh penyembahan, orang itu tidak siap untuk surga. Jadi saudara, kalau saudara berkata, duduk di kaki Tuhan itu membosankan, maka saudara, mari saudara harus cek hubungan saudara dengan Tuhan hari ini. Adakah saudara betul-betul mengenal Tuhan? Atau mungkin kita sudah sekian lama jadi orang Kristen, tapi ternyata kita tidak mengenal Tuhan. Ingat, hidup adalah mengenai pilihan. Dan tadi kita baca, Maria telah membuat sebuah pilihan. Ya, kita baca lagi ya, Lukas 10 ayat 42. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Kata Tuhan, satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya. Jadi, saudara harus membuat pilihan apa yang paling terpenting di dalam hidup saudara. Apa yang paling penting buat saudara. Melayani Tuhan, sibuk dengan Tuhan, itu tidak salah. Itu penting. Tetapi yang lebih penting adalah duduk di kaki Tuhan. Mendengarkan Dia berbicara. Kita berhubungan intim dengan Tuhan. Dan saya percaya waktu kita duduk dekat Tuhan, kita akan mendapatkan kekuatan yang baru. Kita nggak akan letih. Kita tidak akan lelah. Oke, jadi apa yang kita kejar? Duduk di kaki Tuhan. Nah, mari kita lihat setiap pilihan itu ada konsekuensinya. Di akhir hidup Yesus sebelum Ia mati, ternyata kita baca di dalam Alkitab, Tuhan Yesus datang lagi ke Betania sekali lagi. Dan Dia menghabiskan waktu bersama dengan Lazarus, Marta, dan Maria. Yohanes 12 ayat 1. 6 hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Di situ diadakan perjamuan untuk dia dan Marta melayani. Sedang salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Saudara lihat, kali ini kedatangan Tuhan Yesus ke Betania yang kedua kali ini beda. Marta juga melayani. Dan ini keluar dari penyembahan dia untuk melayani Tuhan. Bahkan kita lihat sekarang Lazarus malah berfellowship dengan Tuhan Yesus. Dan ini kejadian 6 hari sebelum Tuhan Yesus disalibkan dan setelah Lazarus dibangkitkan dari kematian. Saudara, mari kita lihat konteksnya. Marta, Maria ini dan Lazarus sebetulnya dia mengalami secara pribadi. Mereka tahu secara pribadi siapa Yesus itu. Yang saya mau katakan, kalau kita mengenal Tuhan Yesus,
saya berani pastikan hidup kita juga akan berubah. Bagaimana kita meresponi sebuah masalah, bagaimana kita menyembah Tuhan, itu akan berubah. Kita nggak asal-asalan. Kita akan meresponi sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Nah, kalau kita tidak merasa bergairah untuk mendengarkan Yesus, untuk mendengarkan firman Tuhan, maka hari ini saudara perlu cek diri saudara sendiri. Saudara perlu bertanya pada diri saudara sendiri, apa iya ya saya sudah betul-betul kenal Tuhan? Tandanya apa? Bahwa kita mengenal Tuhan. Yohanes 10 ayat 27 bilang begini, domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikuti aku. Kalau kita adalah pengikut Kristus yang sungguh-sungguh, maka kita akan bisa melihat tandanya kita suka duduk di kaki Tuhan. Kita suka mendengarkan firman Tuhan. Nah, balik lagi. Yohanes 12 ayat 3. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya. Dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Saudara, apa yang dilakukan oleh Maria? Dia punya sebuah parfum yang sangat mahal harganya. Minyak narwastu murni. Nah, minyak narwastu murni ini di zaman dulu biasanya dipakai di dalam penguburan. Untuk apa? Karena baunya itu sangat kuat. Dia bisa menghilangkan bau kematian. Dan saudara tahu, waktu Lazarus saudaranya sendiri mati, dia tidak kasih itu kepada Lazarus, tetapi dia kasih kepada Yesus yang masih hidup. Pertanyaannya, kenapa Maria berani memberikan yang terbaik buat Tuhan? Istilahnya kok royal. Dia mempunyai hubungan kasih. Maka tidak ada yang tidak bisa dia berikan yang ada di dalam hidupnya. Sekalipun itu yang paling termahal sekalipun. Saudara, saya banyak juga melihat demikian. Memberi itu berbicara tentang soal hati. Ada orang punya banyak uang, belum tentu dia berani memberi. Tetapi orang yang mengenal Tuhan, walaupun uangnya tidak banyak, dia berani memberi. Seperti Maria ini. Nah, bahkan kalau saudara baca di dalam Matius dan Lukas, ayat yang lain yang dijelaskan, Maria ini menuangkan minyak narwastu dari kepala Yesus sampai ke kakinya. Wow, ini sesuatu yang wanita normal tidak mungkin lakukan. Dia pakai rambutnya untuk menyeka kaki Yesus. Saudara lihat, waktu saudara mengasihi Yesus, waktu saudara menyembah Tuhan, fokus kita hanya kepada Tuhan. Kita sudah gak peduli lagi dengan apa yang orang lain katakan. Karena kita mengasihi Tuhan. Dan inilah yang dilakukan oleh Maria. Dia fokus kepada Tuhan. Dia berikan yang terbaik buat Tuhan. Tapi mari kita lihat kebalikannya. Yudas. Yohanes 12 ayat 5. Yudas bilang begini, mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin? Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Saudara, orang Kristen yang palsu, dia bisa kelihatan seperti orang yang sangat rohani, seperti Yudas ini. Tapi lihat apa yang Yesus katakan di ayat ke-7. Maka kata Yesus, biarkanlah dia melakukan hal ini, mengingat hari penguburanku. Saudara, kenapa Yudas yang notabene adalah murid Tuhan Yesus melakukan semua ini? Padahal
Yudas juga mendengar apa yang Maria dengar. Yudas melihat lebih daripada apa yang Maria lihat. Yudas selalu ada bersama dengan Tuhan Yesus kemanapun juga. Dia melihat Tuhan Yesus melakukan banyak mujizat sampai melihat kebangkitan Lazarus. Dia mendengarkan banyak khotbah-khotbah Tuhan Yesus. Tapi ternyata tidak pernah berubah. Ada kepura-puraan di dalam kehidupannya. Sebetulnya Yudas memulai semua ini dengan baik. Tetapi uang menjadi yang utama dalam hidupnya. Inilah satu hal dia. Karena dia mencintai uang lebih daripada Tuhan Yesus. Saudara, kalau kita mulai melakukan kebiasaan untuk membuat dosa, kebiasaan curang dari hal-hal kecil, dan kita tidak pernah mau berubah, maka lama-lama hati kita bisa mengeras. Yudas melihat semua. Dia lihat Lazarus, bagaimana Lazarus dibangkitkan dari kematian. Dia melihat Yesus melakukan mujizat, tapi kok nggak pernah berubah. Saya berdoa, setiap saudara dimanapun saudara berada sekarang ini, ketika saudara mendengarkan kebenaran firman Tuhan, saudara harus merenungkan kembali. Lalu saudara harus melakukan dalam kehidupan saudara, supaya ada perubahan. Izinkan firman Tuhan itu untuk mengubah hidup kita. Amin. Dan saudara banyak mendengar firman Tuhan tapi tidak pernah berubah. Saudara lihat akibatnya kalau Yudas tidak berubah. Dia mengkhianati Tuhan Yesus. Dengan menjual dia cuma seharga 30 dinar. Buat Yudas, Yesus itu bukan apa-apa. Tidak ada harganya. Tetapi buat Maria, Yesus adalah segala-galanya di dalam hidupnya. Makanya dia memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Kalau ada dosa-dosa hal-hal yang kita masih lakukan, kita perlu datang di kaki Tuhan. Kita perlu bereskan, kita perlu selesaikan. Supaya hati kita ini tidak mengeras. Supaya mata kita nggak buta. Sampai kita nanti tidak bisa melihat kebenaran lagi. Dan kalau kita tidak berubah-berubah, kalau kita tidak duduk di kaki Tuhan, jangan-jangan kita bisa seperti Yudas. Nah, mari kita lihat apa yang Yesus katakan kepada Yudas. Biarkanlah, ayat 7 tadi, biarkanlah dia melakukan hal ini, mengingat hari penguburanku. Karena orang-orang miskin selalu ada pada kamu, tetapi aku tidak akan selalu ada pada kamu. Saudara jangan salah mengerti, Tuhan Yesus nggak bilang, jangan urusin orang-orang miskin. Tapi dia mau berkata bahwa akulah yang paling penting. Aku mau mempunyai relationship, hubungan dengan engkau. Tuhan Yesus mau kehadiran kita. Tuhan Yesus mau perhatian kita. Dia mau kita melayani, tapi itu bukan yang terpenting. Itu bukan prioritas. Prioritas, dia mau kita duduk di kakinya. Mempunyai hubungan. Nah, saudara, waktu dia berkata biarkanlah dia melakukan hal ini mengingat hari penguburanku, saya lihat di Injil lainnya di dalam Markus 14 ayat 6 dikatakan demikian. Tetapi Yesus berkata, biarkanlah dia. Mengapa kamu menyusahkan dia? Ia telah melakukan perbuatan yang baik. Terjemahan Inggris ada lagi, yang indah kepadaku. Saudara, di sini Tuhan Yesus memuji apa yang dilakukan oleh Maria. Dan ini sesuatu yang dia nggak pernah lakukan kepada murid-muridnya. Hanya kepada Maria. Waktu kita duduk di kaki Tuhan, kita bukan saja sedang memberkati diri kita, tetapi kita sedang memberkati Tuhan
Dan Tuhan senang akan hal itu. Lihat Markus 14 ayat 8. Ia telah melakukan apa yang dapat dilakukannya. Tubuhku telah diminyakinya sebagai persiapan untuk penguburanku. Saudara, saya pikir-pikir, apa cuman Maria yang ngerti hatinya Tuhan, bahwa dia akan menderita dan mati di atas kayu salib? Tetapi kita tahu, Tuhan Yesus berulang-ulang kali sudah berbicara kepada murid-muridnya bahwa dia akan mati dan akan dibangkitkan pada hari ketiga. Tapi gak ada yang meresponi seperti Maria meresponi. Maria mempersiapkan kematian Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus sangat menghargai ini. Makanya dia bilang, ia telah melakukan suatu perbuatan yang baik, yang indah kepadaku. Nah, kita perlu untuk mengenal Tuhan kita. Kalau kita nggak mengenal Tuhan kita, bagaimana kita bisa menyenangkan Tuhan? Jadi, satu hal yang paling penting dalam hidup kita seharusnya adalah duduk di kaki Tuhan. Lebih dari segalanya yang ada di dunia ini. Lihat janji Tuhan kepada Maria. Dia memberikan sebuah janji yang luar biasa. Ayat 9, Markus 14 ayat 9. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di mana saja Injil diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukannya ini akan disebut juga untuk mengingat dia. Saudara, saat ini saya sedang menggenapi firman Tuhan ini. Saya sedang mengingat Maria, apa yang Maria lakukan untuk Tuhan dengan menyampaikan firman Tuhan ini. Untuk selamanya Maria diberikan sebuah privilege. Dia diberikan sebuah kehormatan. Dimanapun Injil diberitakan, Maria akan diingat dengan apa yang sudah dia lakukan. Tetapi Yudas juga diingat untuk pengkhianatannya. Karena apa yang tadi saya katakan, setiap pilihan ada konsekuensinya. Mari saudara, ini hari-hari yang gelap. Ini sudah akhir zaman. Kita harus bisa memilih satu hal kita yang paling terpenting dalam hidup kita. Saya tidak mengatakan kita nggak boleh mencari posisi, mencari uang. Semua itu kita lakukan, tetapi ada prioritas. Memiliki sebuah hubungan yang intim. Duduk di kaki Tuhan. Apalagi sekarang di masa pandemi COVID ini. Tuhan mau di waktu-waktu kita, Tuhan sembunyikan kita. Kita masuk dalam sebuah kehidupan yang intim. Duduk di kaki Tuhan. Fokus hanya kepada Dia. Bangun sebuah hubungan yang intim. Kita banyak mendengarkan Dia berbicara. Dan kita banyak menyembah Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati saudara semua. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk firman-Mu pada hari ini Tuhan. Tuhan ingatkan, Engkau mau setiap kami untuk banyak duduk di kaki-Mu. Untuk kami mempunyai sebuah hubungan yang intim dengan Engkau. Dan itulah kehidupan yang kekal yang kami dapatkan ketika kita memiliki hubungan dengan Tuhan. Kami gak mau Tuhan seperti firman Tuhan yang Kau katakan dalam Matius 7 ayat 23. Engkau berkata kepada mereka yang melayani Engkau, mereka yang melakukan banyak-banyak perbuatan mujizat, bernubuat, tetapi Engkau berkata, enyahlah, aku tidak mengenal Engkau. Tuhan, kami mau Engkau mengenal kami. Dan kami mau mengenal Engkau
Hari ini Tuhan, kami ambil komitmen yang baru. Kami mau bangun sebuah hubungan yang intim. Kami mau memilih seperti Maryam telah memilih bagian yang terbaik yang tidak pernah diambil daripadanya, yaitu duduk di kaki Tuhan. Kami akan pergunakan waktu kami Tuhan dengan sebaik-baiknya, menyediakan waktu buat Engkau. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Berkati seluruh jemaat-Mu. Berkati seluruh umat-Mu Tuhan, yang saat ini sedang mendengarkan firman-Mu ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa. Amin. Mari saudara-saudara yang dikasih Tuhan, seperti biasa di minggu pertama kita akan mengadakan perjamuan kudus. Mari saudara siapkan roti dan anggur saudara. Perjamuan kudus ini kita lakukan untuk mengingat apa yang Tuhan sudah lakukan buat saudara dan saya. Mari kita mengucap syukur atasnya, bahwa Dia sudah mati buat kita, menghapus dosa-dosa kita, memberikan sebuah kehidupan yang kekal, memberikan kita sebuah harapan yang baru untuk kehidupan yang lebih baik. Kita menerima keselamatan daripadanya. Kami mengucap syukur Tuhan buat semua apa yang Kau lakukan. Engkau mati gantikan kami. Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kami mau makan dan minum dengan cara yang benar. Dan saat ini Tuhan, kuduskan setiap kami. Layakkan kami untuk duduk sehidangan dengan Engkau. Kami percaya tubuh-Mu dan darah-Mu ini akan memberikan kehidupan bagi setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Mari saudara yang dikasih Tuhan, kita angkat roti kita tinggi-tinggi. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus. Kita angkat cawan kita tinggi-tinggi. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus. Sekarang mari semua naikkan ucapan syukur kepadamu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau baik, Engkau sungguh baik, Engkau amat baik. Oh karabashi karabata kararamaseke rebekata kana nama yarala. Hamba percaya saat ini Tuhan, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang membutuhkan jawaban-jawaban doa, saat ini terima dalam nama Tuhan Yesus. Terima dalam nama Tuhan Yesus. Pengurapan yang baru. Terima dalam nama Tuhan Yesus. Mari semua angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Kekasih-kekasih Tuhan, saat ini terimalah damai sejahtera, sukacita, berkat yang berlimpah-limpah dari Bapa di surga melalui anaknya yang tunggal, Yesus Kristus Tuhan. Dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara-saudara mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Mari semua yang percaya, katakan amin. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara sekalian.